Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya percaya kasih dan anugerah Tuhan memelihara Bapak Ibu Saudara sepanjang minggu ini. Berjumpa kembali di dalam ibadah persekutuan Jalan Lurus. Saya ingin mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan doa pembukaan. Saya akan memimpin saudara dan memberikan arti dalam bahasa Indonesia dan jemaat Tuhan bisa mengikutinya bersama-sama. Besem Elah Rahamim, Tehilach Lelohenu Rabun Haolamim, Harahamim Melek Yom Hadin, Elecha Adonai Ekara We'el Adonai Et Hanan, Neheni Beorah Misor, Alechet Bederehu Weleyarech Ito, Lahalak Be'etsa Risa Welasaha. Amin. Demikian artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih Raja Hari Pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya. Bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati dan segenap hidup kita untuk memberikan pujian penyembahan yang terindah bagi Tuhan. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, buat setiap kita jemaat PJL yang terus mengikuti dalam ibadah online saat ini, saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, amin. Bahkan saya mau menyapa seluruh umat Tuhan yang ada di Indonesia, bahkan sampai yang ada di luar negeri yang boleh bersama-sama sore hari ini dalam ibadah ini. Saya percaya kita semua akan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Naikkan syukur kepadanya. Segala pujian dan syukur
yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih Engkau Tuhan, Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan
dia Tuhan, bagi dia Yesus, dia yang memerintah sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Haleluya, Tuhan kita dahsyat luar biasa. Yang percaya katakan yes. Wow, dahsyat. Dia berkuasa. Ada kuasa dan dia Tuhan yang berkuasa di atas segalanya. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Haleluya. Yes Lord. Dialah Tuhan satu-satunya. Dialah kota beteku. Dialah keselamatanku. Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Nama di atas segala nama. Namanya siapa? Namanya Tuhan
God. Dahsyat, nothing is impossible. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Dia Tuhan yang dahsyat luar biasa. Kau Tuhan yang besar. Thank you Lord. To you I can do anything. I can do all things. For it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Yes. Hallelujah. Yang percaya katakan amin. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Yes, to you I can do anything. I can do all things. 'Cause you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strong arms are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Yes. Oh, dahsyat. Thank you, Jesus. Thank you, God. I believe in you. Yes. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. To you, I can do anything. I can do all things. For it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Hallelujah. Glory. Oh, dahsyat. Ya percaya katakan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin, saudara. Luar biasa, dahsyat Tuhan kita. Baik, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan memberi persembahan. Siapkan persembahan yang akan kita berikan lewat kita memberi via transfer yang ada di layar kaca Bapak Ibu. Bahkan juga kita boleh mau scan QR code yang ada di layar kaca. Dan sebelum kita memberikan persembahan, kembali kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat setiap berkat-berkat-Mu atas kami. Dan sore hari ini kembali kami memberikan persembahan, biarlah kami beri dengan sukacita, kami memberi dengan ucapan syukur. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa Tuhan berkat-berkat-Mu terus akan dibukakan bagi setiap kami Bapa. Berkati segala usaha pekerjaan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Ini kami persembahan yang kami berikan Tuhan, dan setiap kita yang siap memberi bersama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Engkaulah penolong kami Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Thank you Jesus.
Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus,
Jesus. Thank you God. Kami berseru memanggil namamu. Yesus. Kau segalanya bagi kami. Kaulah kekuatan bagi kami. Dan tidak ada satupun yang dapat menggantikan Engkau dalam kami. Kaulah satu-satunya. Biarkan kami mau berkata sore hari ini Tuhan. Kami mau setia. Kami mau taat. Karena karyamu yang terbesar, keselamatan Engkau sudah berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih. Karena semua yang terbaik Engkau sudah berikan bagi kami. Yang mengalami kasih Tuhan luar biasa sore hari ini, boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Boleh berikan sorak yang meriah bagi dia. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Mari Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Shalom, puji Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini semua oleh karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Amin saudara. Dan saat ini kita sebelum masuk lebih lanjut lagi ke dalam firman Tuhan, saya undang saudara sekalian untuk satu hati, kita tunduk kepala bersama dan kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang kami kenal dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia dan kemurahan-Mu lah kami boleh ada sebagaimana kami ada. Saat ini Tuhan setelah kami memuji menyembah Engkau, tiba saatnya kami mau duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Dan Tuhan biarlah Engkau Allah menyediakan segala sesuatunya bagi kami. Kami percaya firman-Mu mengandung kuasa, firman-Mu mengandung kekuatan bagi kami. Karena itu berikan kami semua telinga dan hati yang mau ditegur dibentuk dalam Engkau Tuhan. Sehingga ketika firman-Mu menegur kami, kami tidak tawar hati dan kecewa. Tapi kami semakin dikuatkan, diubahkan, dibaharui dalam Engkau. Di dalam nama Yesus berikan kami pengertian akan kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Dan urapi juga hamba-Mu ini akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sehingga setiap ayat kata firman, ilustrasi, contoh yang hamba ucapkan, biarlah itu datang daripada-Mu seturut dengan kehendak-Mu, sesuai dengan kebutuhan jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mau mengucap syukur, kami mau mendengarkan firman-Mu. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Kalau biasanya temu langsung seperti biasa, saya akan minta Anda maupun yang di rumah ataupun yang ada saat di tempat ini untuk pandang kiri kanan Anda, kasih senyum yang termanis dulu. Haleluya. Ya, karena kalau kita bersenyum itu, kalau yang lain bilang senyum itu ibadah. Dan kalau kita bersenyum kita ada sukacita, maka kita punya hati terbuka untuk kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Baik, firman Tuhan kita akan baca dari Kisah Para Rasul, Saudara. Kisah Para Rasul, saya akan ambil 2 pasal di sini demi menghargai konteks yang ada supaya kita mengerti latar belakangnya. Saya akan membahas lebih banyak di Kisah Para Rasul 28, tapi kita akan lihat dulu di Kisah Para Rasul 27 ayat yang ke-42 sampai 44. Sekali lagi Kisah Para Rasul 27 ayat 42 sampai 44. Alkitab berkata begini. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Pasal yang ke-28 ayat 1 sampai 11 kita baca. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut sebekas
ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu, datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Amin. Sampai situ saudara, sampai ayat yang ke-10 saja. Saudara, tema khotbah saya pada hari ini berbicara from pain to strength. Dari luka menjadi kekuatan. Amin saudara. From pain to strength. Dari luka menjadi kekuatan. Saudara, kalau saya ceritakan latar belakang dari Rasul Paulus ini saudara. Kalau kita baca dari pasal 27 dari awal. Ceritanya Rasul Paulus ini akan segera diadili di hadapan kaisar saudara. Dan dia harus dibawa menuju kaisar dengan sebuah kapal. Yang awalnya Rasul Paulus sendiri sudah mengingatkan kepada para prajurit ini untuk mengikuti jalur yang lain. Tetapi mereka tidak mendengarkan Paulus. Jadi dengan kata lain, Paulus itu masuk dalam satu pencobaan, masuk dalam satu pergumulan oleh karena keputusan yang salah dari orang-orang lain saudara. Tapi dia ada di dalam kapal itu. Dan pada akhirnya kapal itu dikatakan tidak tahan oleh karena badai. Dan badai itu menghancurkan kapal itu saudara. Saudara, Tuhan punya rencana atau purpose untuk Injil dinyatakan melalui perjumpaan Paulus ini dengan kaisar. Karena itu saudara, dikatakan Paulus diselamatkan, bahkan semua orang yang ada di dalam kapal itu diselamatkan oleh karena Paulus. Pada Kisah Para Rasul 27 ayat 14 tadi seperti yang saya katakan, kapal itu tidak tahan atau hancur ketika dilanda badai. Dan di ayat 44, prajurit ingin membunuh para tahanan, tetapi Allah memakai salah satu prajurit untuk menggagalkan rencana mereka dan menyelamatkan Paulus. Kenapa saudara? Karena Allah, Tuhan, dia mengetahui apa yang penting dalam hidup ini. Saudara, yang penting bagi Allah adalah wadahnya si Paulus ini. Adalah keberadaan saya dan saudara, bukan kapal ini. Tetapi karena kapal ini harus hancur oleh karena keputusan yang salah, maka Paulus harus menjalani apa yang harus dijalani yang terjadi di kapal itu, yaitu terkena badai, dia harus terombang-ambing dan kemudian dia harus berusaha menyelamatkan diri. Kapal itu tidak tahan. Saudara, wadah atau bejana yang sesungguhnya yang diperhatikan dan harus dijaga adalah panggilan, urapan, kuasa dan tujuan Tuhan yang dibawa oleh Paulus. Dan Tuhan tahu itu saudara. Saya dan saudara mungkin tidak punya panggilan yang sama dengan Paulus. Tetapi kita tetap memiliki kuasa, punya kemuliaan, ada purpose Tuhan, ada tujuan Tuhan yang Tuhan percayakan dalam hidup saya dan saudara. Apapun itu saudara, apapun profesi kita, Allah punya tujuan dalam hidup saya dan saudara. Dan tujuan itu adalah untuk menyatakan kemuliaannya dan supaya melalui saya dan saudara, orang lain bisa melihat bahwa Tuhan itu nyata, bahwa Tuhan kita itu hidup dan kuasanya tidak berubah dulu, sekarang dan sampai selamanya. Kita memang bukan Paulus dan kita tidak hidup dan memiliki kuasa Paulus. Tetapi masing-masing kita ada sesuatu yang spesial yang Tuhan telah tempatkan dalam hidup saya dan saudara. Dan tujuan itu lebih berharga dari sekedar apa yang kita miliki di dunia ini. Baik itu pendidikan kita, kekayaan kita, harta kita, jabatan kita, nama baik kita saudara. Itu lebih penting. Yang ada dalam diri kita lebih penting dari semua itu saudara.
Dan hebatnya saudara, Paulus menyadarinya. Paulus menyadari bahwa ada sesuatu dalam dirinya, bahwa roh yang ada dalam dirinya lebih besar daripada yang ada di dunia ini. Dia menyadari bahwa ada kuasa Tuhan, ada tujuan Tuhan atas hidupnya. Makanya kan Alkitab bilang begini, sadar baru bisa berjaga-jaga. Sadarlah dan berjaga-jagalah karena lawanmu si iblis sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Orang kalau hidupnya gak pernah sadar saudara, tidak hidup dalam satu kesadaran yang benar akan siapa dia, apa tujuan hidupnya dan apa tujuan Tuhan dalam hidupnya, maka dia tidak akan tahu mau berjalan kemana. Sehingga begitu badai datang sedikit saja atas hidupnya, maka gampang sekali orang itu akan menghujat Tuhan. Paulus berbeda. Paulus menyadari hal ini. Dia sadar bahwa ada kehendak Tuhan atau ada sesuatu dalam dirinya yang penting bagi Tuhan. Sehingga sekalipun kapalnya atau wadah kehidupannya hancur, Paulus tidak khawatir karena dia tahu tangan Tuhan ada atasnya. Anda bisa lihat dalam Kisah Rasul pasal 27 ayat 23 sampai 24 saudara. Di mana di situ dikatakan karena tadi malam seorang malaikat dari Allah yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Amin saudara. Paulus tidak khawatir karena dia tahu ada tangan Tuhan atasnya. Bahkan ia menguatkan tahanan lain dan perwira yang ada bersama dengan dia. Di ayat yang ke-33 dan 36 Anda bisa melihat saudara. Ayat 33 sampai 36, ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan selai pun dari rambut kepalanya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Haleluya saudara. Ketika kita menyadari siapa kita dan bagaimana Tuhan mau bekerja dalam hidup saya dan saudara, maka dari situ kita punya kekuatan untuk menguatkan orang lain. Amin saudara. Kita bisa menguatkan orang lain ketika kita sadar siapa kita, siapa diri kita di hadapan Tuhan, berapa nilai kita bagi Tuhan dan apa tujuan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Maka dari situ saudara, kita akan bisa menguatkan orang-orang sekitar kita. Saudara, kapal kita adalah hidup yang kita hidupi sekarang ini. Kehidupan kita yang kita jalani saat ini saudara. Dan itulah yang menjadi kapal kehidupan kita. Dan terkadang saudara, ketika kita tidak mengenal tujuan Tuhan yang ada pada kita, badai datang merusak wadah kehidupan kita, merusak pekerjaan kita, merusak relationship kita, persahabatan kita, atau merusak pelayanan kita dan sebagainya saudara, hubungan kita dengan sesama, maka dengan mudah kita menjadi terluka. Dan jika luka ini tidak kita sikapi dengan bijak saudara, maka luka ini akan terus ada, bahkan meluas dan menghancurkan bagian-bagian lain dalam hidup kita. Bahkan tidak jarang luka-luka batin kita membuat kita pahit dan membuat kita jauh dari Tuhan. Seperti yang saya sudah saksikan beberapa waktu yang lalu, saya sudah mengalami hal ini saudara. Bagaimana ketika kita tidak menyikapi luka batin kita dengan benar, maka itu akan menjadi bom waktu yang kapan saja bisa meledak dalam hidup saya dan saudara. Dan kalau kita tidak sadar saudara, maka itu akan menghancurkan banyak hal. Nah sekarang saudara, bagaimana kita mengubah luka menjadi kekuatan? Bagaimana supaya kita bisa dipulihkan dari luka ini dan kita belajar dari apa yang melukai kita dan belajar dari luka-luka yang kita pernah alami sehingga kita memperoleh kekuatan dalam menghadapi setiap badai kehidupan kita. Yang pertama saudara, jaga hatimu. Amsal pasal 4 ayat 23 dengan jelas berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati ini adalah sumber kehidupan. Ironis sekali saudara, kadang-kadang kita lupa menjaga hati kita, tapi kita lebih cenderung menjaga hal-hal lain di luar hati kita. Seperti contoh, kita lebih suka menjaga kebugaran tubuh kita, tapi tidak menjaga kebugaran hati kita. Kita lebih condong belajar makan sehat,
Kita mau memperhatikan semua yang kita makan, tapi pada akhirnya kita tidak memperhatikan apa yang masuk dalam pikiran kita. Jadi kita makannya sehat, tapi pikiran kita penuh dengan sampah. Kita makan sehat, tapi hati kita penuh dengan sampah. Kita menjaga sedemikian rupa apa yang masuk ke dalam mulut kita, tapi kita tidak menjaga apa yang keluar dari hati kita. Yang pada akhirnya hal seperti itu membuat kita, saudara, begitu menjaga kehidupan yang fana, tetapi membenci juga kehidupan itu. Terkadang kita begitu sibuk menjaga reputasi dan ego kita, sehingga kita lupa menjaga yang utama, yaitu hati kita. Kita lupa menjaga kuasa Tuhan dan kemuliaan Tuhan yang ada dalam diri kita. Kita harus belajar, saudara, seperti Rasul Paulus. Di mana karena kesadaran akan adanya roh Tuhan yang ada dalam dirinya, sehingga ia tidak kehilangan imannya. Bahkan ketika situasi kondisi seolah-olah tidak mendukung dia. Jaga hati, saudara. Kita belajar untuk fokus dengan hubungan kita dengan Tuhan. Jangan fokus dengan orang lain. Jangan fokus dengan keadaan sekitar kita, saudara. Fokus dengan Tuhan. Fokus bagaimana membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita menjaga hati kita dengan Tuhan. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati. Bagaimana kita mau menjaga hati? Penuhi hidup kita, penuhi hati kita dengan firman Tuhan yang selalu menjadi sumber kekuatan. Itu gak akan pernah salah kok, saudara. Gak akan pernah lekang dengan waktu, gak akan pernah gagal, saudara. Firman Tuhan itu selalu ya dan amin. Permasalahannya kita sadar gak kita perlu jaga hati. Kadang-kadang kita sibuk menjaga reputasi kita, kita lupa jaga hati kita. Kita sibuk membenarkan diri kita di hadapan orang. Mengoreksi semua cerita yang kita dengar. Sampai kita lupa menjaga hati kita. Sehingga ketika dalam proses kita mau mengoreksi atau membenarkan diri kita, kita justru menjatuhkan orang lain. Kalau saya, saudara, saya memilih diam. Capek, saudara. Kalau saya harus satu-satu merevisi, menjelaskan, atau memberikan komentar saya atas setiap hal yang tidak baik mungkin yang orang ceritakan tentang saya. Begitu juga dengan saudara. Saya tidak tahu wadah kehidupan saudara bagian mana yang sedang hancur saat ini. Atau yang sedang diterpa badai saat ini. Tapi apapun wadah kehidupan itu tidak worth it, tidak sebanding dengan kuasa kemuliaan dan kekuatan dan tujuan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Karena dunia ini hanya tempat sementara. Kita tidak selamanya tinggal di dunia ini. Yang kekal itu, saudara, adalah kita dengan Tuhan. Ada satu lagu luar, saudara, satu penyembahan. Dia katakan, I came here with nothing. Saya datang tanpa membawa apa-apa. But you gave everything to me. Tapi kau memberikan segalanya bagiku. Karena itu jadikan aku wadah, jadikan aku bejanamu seturut dengan kehendakmu. Kalau kita mau jadi bejana yang dipakai Tuhan, saudara, maka kita harus menjaga hati kita. Alkitab berkata di dalam, coba saya lihat dulu. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-20. Dan 21 dikatakan begini. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu ayat yang ke-22, jauhilah nafsu orang muda. Dalam terjemahan Inggrisnya dikatakan, jauhilah stupid argument.
Perdebatan yang bodoh. Kemudian apa lagi? Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru pada Tuhan dengan hati yang murni. Jauhilah omong kosong, perdebatan yang bodoh. Sebisa mungkin kalau gak usah berdebat saudara. Jaga hati. Karena kita ini adalah wadah bejana. Ketika seseorang lupa, sama seperti saya saudara. Saya pernah melupakan ini saudara. Dan itu meledak seperti bom waktu. Ketika kita lupa bahwa kita adalah wadah saudara. Kita lupa bahwa kita ini harusnya dipakai untuk purpose, untuk tujuan yang mulia. Maka akhirnya saudara, apapun yang sampah yang Anda simpan dalam hati itu akan meluap keluar. Saya kan selalu bilang saudara, Anda tidak bisa berkata, oh dia tampangnya aja yang serem, tapi hatinya baik. Mulutnya aja yang suka maki-maki, tapi hatinya baik. Alkitab berkata saudara, segala sesuatu yang keluar di mulut ini datang dari hati. Kalau Anda itu sering berbicara binatang yang keluar dari mulut Anda ketika Anda marah, maka yang ada memang kebun binatang dalam hatimu. Anda tidak bisa bilang di dalam kita ini ada firman Tuhan, tapi ketika Anda marah, Anda meledak, yang keluar justru adalah perkataan-perkataan yang jahat. Karena apa yang Anda keluarkan tercermin dalam hatimu, dari dalam hatimu. Apa yang ada di dalam hati itu bisa terlihat keluar ketika Anda berbicara, ketika Anda meresponi segala sesuatu. Karena itu Alkitab berkata, jaga hati. Dan kita harus belajar seperti Paulus saudara. Kita belajar seperti Paulus di mana karena kesadarannya akan roh Allah, roh Tuhan yang ada dalam dirinya, ia tidak kehilangan imannya. Bahkan ketika kehidupannya seolah-olah sudah di ujung tanduk dan sudah seperti hancur semua saudara. Dia mau ke penjara loh, dia mau diadili loh. Dia sedang dalam perjalanan ke dalam sesuatu hal yang bukan enak saudara, tidak enak. Dia sedang akan berjalan menuju hukuman. Dalam tanda kutip saudara. Tapi di situ ada tujuan, ada kemuliaan Tuhan. Kenapa begitu? Karena dia tahu tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam kehidupannya tanpa seizin Tuhan. Kalau kita sadar akan hal ini saudara, bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam kehidupan kita tanpa seizin Tuhan, maka kita tahu selalu ada jalan keluar. Selalu ada jalan keluar. Tidak ada yang kebetulan. Bahkan ketika Tuhan memisahkan kita dengan seseorang pun atau orang-orang tertentu dalam hidup kita, itu bukan suatu kebetulan. Karena tidak semua orang ada ditugaskan untuk bersama kita selamanya. Tetapi ada orang-orang tertentu yang ditempatkan Tuhan untuk bersama-sama dengan kita selamanya. Tapi tidak semua. Kalau ada orang-orang tertentu yang Tuhan izinkan terlepas dari hidup saya dan saudara, berarti memang waktunya sudah berakhir. Either kita belajar sesuatu dari orang itu, atau kita belajar sesuatu dari kehidupan kita, apa yang kita alami bersama dengan orang itu. Setiap hal yang diizinkan masuk dalam hidup saya dan saudara, atau orang-orang yang diizinkan masuk dalam hidup saya dan saudara, punya tujuan untuk mengajar kita. Punya tujuan untuk membangkitkan kita. Punya tujuan untuk bisa mungkin mengajar kita untuk lebih rendah hati. Bahkan orang-orang yang jahat sekalipun. Orang-orang yang menjahati kita sekalipun. Diizinkan saudara untuk membuat saya dan saudara makin rendah hati. Diizinkan supaya kita belajar berserah. Diizinkan supaya kita belajar berdoa. Diizinkan supaya kita belajar memberkati orang yang menyakiti kita. Diizinkan supaya kita belajar bagaimana mengampuni. Makanya kan saya selalu bilang, Anda kalau berdoa hati-hati. Ketika Anda berdoa, Tuhan tolong kasih saya kesabaran. Begitu Anda keluar kamar, yang ada diuji terus kesabaranmu saudara. Begitulah cara Tuhan memberikan pada kita. Karena kasih, sukacita, damai sejahtera itu buah roh. Itu buah-buah kita saudara. Yang artinya begini loh saudara. Buah-buah itu datang, buah-buah kehidupan itu datang dengan adanya proses. Buah. Itu bukan karunia. Anda tidak bisa ketika berdoa, Tuhan kasih saya roh kesabaran, lalu plus
langsung sabar luar biasa. Enggak. Karunia diberikan dengan cuma-cuma, tetapi buah butuh proses. Buah-buah roh itu sukacita, damai sejahtera, kasih dan sebagainya. Pengendalian diri itu buah. Buah itu dihasilkan dari dalam keluar. Tidak diberikan dengan cuma-cuma. Buah tidak ada semata-mata seperti sulap langsung bleng. Ada. Simsalabim. Cus, ada. Enggak saudara. Buah itu dihasilkan dari dalam keluar. Karena itu butuh proses. Nah, bagaimana caranya kita bisa menghasilkan sesuatu dari dalam? Kalau tanah itu tidak digarap, tidak ditabur benih, tidak disirami, tidak dikasih panas matahari, tidak dipupuki. Nah, bagaimana cara Tuhan menggarap lahan hati kita? Ya, dengan mengizinkan proses terjadi. Dengan mengizinkan kita ketemu dengan orang-orang yang buat kita kesal. Yang dengan mengizinkan membuat kesabaran kita diuji. Itu cara Tuhan menggarap hati kita. Lalu dia menaburkan benih. Benih itu apa? Firman Tuhan. Ketika kita mulai kehilangan pengenalan diri, kita ingat akan firman. Kita ingat akan janji Tuhan. Alkitab berkata Yesus pun ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Dia saja yang sempurna, yang tidak bercela, yang tidak berdosa, dituduh, dihina, dianiaya, dicela. Dia tidak balas. Dia tidak membela diri. Makanya saya capek, saya tidak mau membela diri saudara. Kalau Anda diomongin orang, Anda difitnah orang, gak usah bela diri, diam aja. Angkat tangan dan berkati. Disitulah lukamu akan dipulihkan dan engkau akan bisa mengubah lukamu menjadi kekuatan. Ketika engkau belajar melepaskan. Karena itu dalam Kisah Rasul 27-26, Alkitab berkata, Paulus bilang begini, kita harus mendamparkan kapal. Ya, tapi dalam terjemahan Inggris dikatakan, let go of the boat, lepaskan kapal itu. Kadang-kadang kita gak mau melepaskan, ini yang jadi masalah. Kita tidak mau melepaskan ego kita tidak mau melepaskan keangkuhan, kesombongan kita dan mengakui bahwa saya memang salah. Gitu. Saya bukan manusia sempurna. Saya butuh dipulihkan, saya butuh bertobat. Bahkan banyak hamba Tuhan pun gengsi mau mengakui, saudara. Tapi saya berpikir, saudara, keselamatan saya jadi jaminannya di sini. Yang dipertaruhkan di sini adalah keselamatan saya. Kalau saya pertahankan ego saya, sombong saya, angkuh saya, maka saya nggak akan benar di hadapan Tuhan. Dan tidak akan bisa dibenarkan oleh Tuhan. Tidak ada manusia yang sempurna, saudara. Semua manusia punya dosa, punya salah, nggak mungkin enggak. Makanya jangan suka, Alkitab bilang gini, gak usah menghakimi orang lain. Jangan lihat selumbar di mata sesama, balok aja di matamu sendiri kamu gak lihat, saudara. Gak usah ngakimin orang. Jaga aja dirimu sendiri, jaga hatimu. Dengan otomatis ketika kau jaga hati, kau jaga mulutmu. Kau jaga pikiranmu. Dengan begitu, apapun penderitaan yang iblis taruh dalam hidupmu atau orang-orang yang jahat dalam hidupmu itu akan diubahkan Tuhan. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tapi kalau kita gak mau let go and let God, kalau kita tidak mau melepaskan dan membiarkan Tuhan bekerja atas hidup kita, kita akan terus berpegang pada hal yang sama. Ada satu ilustrasi seorang ayah, saudara. Anaknya ini dia punya boneka yang sangat dia sayang, boneka yang kecil. Sangat dia sayang. Lalu ayah ini ingin menggantinya dengan boneka yang lebih besar, yang lebih bagus. Tapi dia minta anaknya, kasih dulu bonekamu. Kadang-kadang kita digituin juga sama bapak kita, sudah. Lepaskan dulu, baru aku ganti. Kalau Anda pernah lihat di YouTube itu ada orang di Nigeria, kalau nggak salah di Afrika, saudara. Mereka menunjukkan bagaimana cara mereka menangkap monyet, saudara. Jadi mereka bikin lubang, saudara, di salah satu gunung pasir begitu, saudara. Lalu mereka taruh makanan kesukaan monyet itu, saudara. Diselipin di dalam lubang yang kecil. Gitu. Nah, tapi makanannya gede di dalam.
Dan sehingga lubangnya kecil kalau masukin. Jadi waktu monyet itu masukin tangannya saudara, dia harus lepaskan dulu, itu baru dia bisa keluarkan tangannya. Tapi yang terjadi seringkali monyet-monyet ini saudara tertangkap karena apa? Dia gak mau ngelepasin tuh yang di dalam. Sehingga dia akhirnya ketangkap. Sama seperti kita. Kadang-kadang kita tidak mau melepaskan sampai-sampai kita tertangkap oleh dosa, tertangkap oleh iblis, tertangkap dengan jerat kuasa kegelapan dalam hidup kita. Dan kita stuck dengan keadaan kita. Kita gak bisa bergerak, kita gak bisa kemana-mana, kita gak bisa diberkati juga. Kenapa? Kita gak ada kemerdekaan, tangan kita nyangkut. Kenapa? Karena gak mau melepaskan. In some point kita harus belajar untuk let go and let God. Amin saudara. Karena jika tidak demikian, tidak akan ada transformasi terjadi dalam hidup saya dan saudara. Tidak akan ada terobosan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Just be quiet, diam. Berdiam diri dan andalkan Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Amin. Kita belajar saudara seperti Paulus. Dia mengucap syukur. Dia makan pun dia mengucap syukur. Dan dia membagi-bagikan makanannya. Orang yang tidak melepaskan tidak mungkin punya ucapan syukur. Hanya orang yang bisa redo, ikhlas, merelakan keadaan ini terjadi dalam hidup saya. Maka dia bisa melepaskan. Dia bisa menerima berkat-berkat Tuhan. Let go of the boat. Lepaskan kapal itu saudara. Jangan berpegang pada kehidupan kita sendiri. Jangan berpegang dengan kekuatan kita sendiri. Karena gak akan bisa saudara. Yang kedua, ketika Anda sudah melepaskan, jangan menyalahkan Tuhan. Jangan menyalahkan keadaan dan jangan menyalahkan sesama. Kunci kedua untuk bisa mengubah luka menjadi kekuatan adalah ketika kita berhenti menyalahkan. Ketika Anda let go, itu suatu tanda Anda sedang berhenti memaksakan kehendak Anda. Anda sedang berhenti menyalahkan situasi Anda sedang berhenti menyalahkan keadaan Anda sedang berhenti menyalahkan Tuhan. Kisah Para Rasul 28 ayat 3-6 Anda bisa lihat. Kisah Para Rasul 28 ayat 3-6. Dikatakan begini, ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari maut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Luar biasa saudara ayat ini. Begitu cepatnya orang berubah pendapatnya. Maka itu saya bilang saudara, kita tidak bisa hidup untuk menyenangkan orang. Kalau Anda hidup untuk Tuhan, maka Anda tidak akan bisa menyalahkan siapapun. Kalau Anda hidup untuk orang lain, Anda bisa menyalahkan orang lain. Kalau Anda hanya hidup untuk diri Anda sendiri, maka Anda akan menyalahkan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup Anda. Sama seperti Paulus di sini saudara. Kita harus belajar seperti Paulus. Ular menggigit tangan dia. Dia tidak bergeming, dia tidak takut, dia tidak khawatir. Dia lepaskan, dia kebas. Bahkan ketika orang-orang berpikir jahat sama dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia gak bilang begini, aduh Tuhan udah kapalnya Tuhan kasih karam, udah aku mau dibawa ke penjara, mau diadili sama kaisar, kapalnya karam pula, sekarang aku juga digigit ular, apa-apaan ini Tuhan, udah jatuh ketimpa tangga, kesiram bensin, kebakar api, udahlah semuanya. Udah kayak apes bin apes semuanya saudara. Paulus tidak seperti itu saudara, dia tidak menunjuk begini kepada Tuhan. Dia tidak menggunakan tangannya untuk menunjuk Tuhan, tidak menggunakan tangannya untuk menunjuk orang-orang sekitarnya yang waktu dia digigit ular gak berbuat apa-apa. Kok heran ya saya baca ayat ini saya bingung. Orang lain ya kalau dia lihat orang lain digigit ular berusaha gitu gimana caranya khawatir. Tapi enggak, mereka berpikir doang. Mereka pandangin doang si Paulus ini. Pasti dia ini orangnya
memang luar biasa jahat nih dia. Pasti dia seorang pembunuh nih. Sampai Dewi Keadilan aja gak berpihak sama dia. Gak mau dia selamat. Sekalipun dia selamat di laut, dia gak selamat di sini. Sampai di sini pun dia digigit sama ular. Tapi kestabilan iman dan roh dari Paulus ini membuktikan kuasa Tuhan yang ada dalam diri dia lebih besar. Sehingga patukan ular itu pun tidak ada ngaruhnya. Yang adanya dikebas oleh dia, saudara. Dan ular itu masuk ke api. Kalau saya dan saudara punya pemahaman yang sama seperti Paulus. Kalau kita punya kesadaran yang sama seperti Paulus. Dan kita sadarkan roh Tuhan dalam diri kita. Kita tidak akan, saudara, bergeming walaupun ada orang-orang tertentu yang mengganggu saya dan saudara. Menjelekkan kita, memfitnah kita, merancangkan kejahatan bagi kita. Seperti ular yang sedang memanggut tangannya Paulus. Tidak ada masalah. Paulus lagi, he was minding his own business. Dia sedang berusaha melakukan kegiatannya sendiri. Dia gak ganggu siapa-siapa. Dia bahkan tidak mengganggu ular itu. Tapi dikatakan Alkitab bilang ular itu keluar bukan karena Tuhan. Tapi karena panasnya api. Keadaan membuat ular itu ada. Dan Paulus bertepatan ada di tempat itu. Tapi Tuhan tetap mendatangkan kebaikan. Tuhan tetap menyelamatkan Paulus. Orang ditunggu-tungguin lagi sama mereka. Bayangkan nih orang kalau niat jahat sama kita, saudara. Anda harus bayangkan tuh. Orang-orang di sekeliling kita tuh kadang-kadang luar biasa. Ditungguin nih kapan jatuhnya nih orangnya. Bukannya anak-anak Tuhan saling menopang, malah saling menjatuhkan. Kadang-kadang malu-maluin, saudara. Yang berantem orang-orang Kristen. Yang saling menghujat orang Kristen. Yang saling nyalahin orang Kristen. Masuk media, masuk di mana-mana. Ini orang Kristen sama orang Kristen. Aduh, saudara. Gereja yang satu ngejatuhin gereja yang lain. Maaf, saudara. Kemarin saya baru bahas sama kakak saya bilang, kenapa ya? Kita sebagai hamba Tuhan, kita gak usah ngajarin denominasi, saudara. Kita ngajarin firman. Anak-anak Tuhan, orang Kristen, kita jangan pusingin sama denominasi. Firman. Karena denominasi tidak menyelamatkan, saudara. Yang nyelamatin itu ketika kita lakukan firman. Dan Anda setuju atau tidak dengan cara orang menyembah Tuhan? Orang menyembah Tuhan dengan cara berbeda-beda. Cara saya berdoa di rumah belum tentu sama dengan cara saudara berdoa. Cara saudara menyembah belum tentu sama masuk dengan cara saya menyembah. Tetapi apakah itu masalah buat Tuhan? Tapi apakah semua orang harus mengikuti satu cara yang sama? Akhirnya ada anak-anak Tuhan saling menghakimi satu dengan yang lain. Saya kadang-kadang bilang, sejak kapan kita ditugaskan Tuhan jadi malaikat pencatat dosa orang? Gak ada. Kita diajar untuk saling menopang, saling mendoakan, saling membangun dalam kasih. Amin, saudara. Bukan untuk saling menjatuhkan. Anak-anak Tuhan seperti Paulus, kebas. Jika ada orang yang berusaha menggigitmu, dalam arti kata bukan gigit-gigit beneran, saudara. Tapi maksudnya ingin menyakiti Anda, gak usah dibalas gigit, saudara. Kebasin aja. Kan lucu kalau Rasul Paulus digigit ular, dia balas gigit ular. Tapi dia gak lakukan itu, saudara. Dikebas. Lepasin aja, let it go. Kayak lagu anak-anak itu. Let it go, let it go. Lepasin. Biarin aja, saudara. Karena kalau enggak kita yang jadi kena masalah. Kita yang jadi enggak benar di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Siapakah engkau sehingga engkau menghakimi hamba orang lain? Yang bilang hamba Tuhan itu bukan cuma orang yang berdiri di mimbar loh. Semua orang Kristen anak Tuhan yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya adalah hamba Tuhan. Alkitab berkata, siapakah engkau sehingga engkau menghakimi hamba orang lain? Entahkah dia berdiri atau dia duduk, itu urusan siapa? Tuannya. Saya dan saudara masing-masing bertanggung jawab kepada Tuhan. Anda tidak bertanggung jawab pada saya. Anda tidak bertanggung jawab pada orang tua Anda. Anda bertanggung jawab kepada Tuhan. Bahkan setiap perkataan yang keluar dari mulutmu yang menyakiti orang lain pun itu Anda bertanggung jawabkan. Karena itu firman Tuhan bilang jangan hakimin. Kalau Anda merasa sudah tidak berdosa sama seperti Yesus. Siapa yang merasa tidak berdosa lempar batu silakan pertama kali.
Jadi setiap kali saya melihat ada sesuatu, ada gosip, begitu anak Tuhan digosipin di media, disebarin langsung. Saya aja udah tahu lama diem aja. Kenapa? Saya takut. Bukan takut apa saudara, saya sadar diri gitu loh. Gak ada orang benar di dunia ini saudara. Jadi saya gak mau orang anak Tuhan lain yang lagi terpuruk, saya tambahin ceritanya. Saya gembor-gemborin ceritanya. Gak boleh saudara. Kita belajar punya etika. Kita belajar tahu diri lah gitu saudara. Tahu diri lah sama Tuhan. Gak usah ngomongin orang. Kenapa? Kita sendiri belum tentu benar. Apa yang Anda rasa benar bagi orang, di depan Tuhan ketika di belakang yang Anda gak tahu, belum tentu dia benar di hadapan Tuhan. Sebaliknya apa yang Anda salah buat Anda di depan Anda untuk orang itu, belum tentu di hadapan Tuhan dia salah. Jadi kita belajar saudara. Hidup ini manusia menurut penelitian manusia itu punya kapasitas untuk menderita itu besar, limitless, tidak terbatas. Tapi kapasitas manusia untuk menikmati itu terbatas. Kenapa saya katakan gitu? Iya, Anda beli sekarang Anda pengennya iPad yang jenis ini udah lama. Tapi lama-kelamaan begitu keluar yang baru, Anda gak nikmati lagi yang lama, Anda mau yang baru. Tapi untuk mendapatkan yang baru, Anda harus menderita. Banyak dari kita menutupi luka dengan membuat luka yang baru. Makanya kalau secara psikologis ada orang yang suka baret-baret tuh dengan pisau di tangannya, di garis-garis. Kenapa? Dia ingin merasakan, dia ingin menutupi luka yang lain yang dia tidak sanggup mengungkapkan dan dia tidak bisa rasakan. Maka dia butuh melihat sesuatu yang fisik yang bisa dia rasakan di dalam dagingnya ini. Manusia cenderungannya begitu saudara. Manusia cenderung jatuh dalam dosa karena kita fana. Kita ini bukan makhluk luar biasa saudara. Tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apa. Tapi karena kefanaan ini kita punya kapasitas untuk menikmati itu sedikit terbatas dibandingkan kapasitas kita untuk menderita. Kenapa? Karena dosa. Nah bagaimana meringankan itu? Ya pikul salib saudara. Cuman itu jalannya. Jika kita hanya berpaku pada pendapat orang, kita bisa lihat begitu cepatnya pikiran orang bisa berubah. Tapi jika kita terus terluka juga, pada akhirnya kita akan makin terpuruk. Sehingga kita bukannya pulih tapi justru makin terpuruk, pahit dan akhirnya jadi lebih jahat saudara. Contohnya nih, Anda bisa lihat kisah Kain dan Habel dalam Kejadian 4 ayat 5-7. Ya, Kejadian 4 ayat 5-7 saudara, dikatakan begini. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kain dan Habel berseteru, Kain marah sama Habel cuman gara-gara saudara persembahannya tidak diterima. Dan ketika Kain sudah ada niat jahat, Tuhan sudah mengingatkan, bukannya dia sadar malah dia jadi jahat. Saudara. Kenapa? Dia marah. Sebenarnya Kain ini marah sama siapa? Bukan marah sama Habel, dia marah sama Tuhan. Tapi imbasnya siapa? Habel. Dia marah sama Tuhan, ini Tuhan tidak terima nih persembahan saya. Yang dibunuh si Habel. Disitulah kemudian dosa pertama terjadi saudara. Ketika Kain sudah jatuh dalam dosa pun, ketika dia bunuh si Habel saudara, bukannya waktu dia ditegur Tuhan dia bertobat, tapi justru menyalahkan beban dan konsekuensi yang harus dia tanggung. Anda bisa lihat di ayat yang ke-13, di Kejadian 4 ayat 13 dia begini. Kata Kain pada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat ku tanggung. Dia masih mengeluh. Dia gak sadar dia pantas terima. Dia pantas karena sudah berdosa maka dia pantas dihukum. Tapi dia berkata enggak, itu hukuman ini lebih besar daripada yang patut saya tanggung. Banyak dari kita seperti ini saudara. Udah salah, tanggung konsekuensi, kita menyalahkan Tuhan dan keadaan. Kenapa saya begini? Kenapa korban saya tidak diterima? Kenapa saya begini? Selama ini bertahun-tahun saya melayani, terus gimana dong? Kok gak diterima? Dan ketika kita ditegur, karena kita berbuat dosa, kita bilang itu Tuhan ini kejam. Kok menghukum saya sedemikian rupa?
Kita harus berhenti seperti itu saudara. Jangan jadi seperti Kain yang akhirnya oleh karena pemberontakannya ini turunannya makin jahat. Anda bisa baca seterusnya saudara. Dia mewariskan kejahatan. Manusia jahat itu saudara karena dia tahu rasanya sakit. Manusia bisa menyakiti karena dia tahu apa itu sakit. Bagaimana itu sakit, yang seperti apa itu menyakiti. Hewan tidak sengaja menyakiti mangsanya saudara. Itu insting dia untuk makan. Anda tidak bisa melihat, Anda tidak pernah melihat anjing psycho. Anda bisa melihat orang psycho yang membunuh tanpa alasan. Binatang membunuh karena itu instingnya. Manusia membunuh karena ingin menyakiti. Entah dengan perkataan, entah dengan perbuatan, dia ingin menyakiti. Kenapa? Karena menyalahkan situasi, karena awalnya menyalahkan Tuhan. Atau ada yang disalahkan, Anda periksa aja saudara. Kalau Anda baca semua latar belakang autobiografi orang-orang psycho ya. Seorang pembunuh-pembunuh berantai saudara yang dimasukin penjara. Anda baca latar belakangnya. Pasti latar belakangnya kalau bukan dia broken home. Dia ada sesuatu yang dia salahkan pada orang lain. Ada luka yang berat yang terjadi dalam masa kecilnya. Ada pelecehan, ada tindakan yang abusive yang terjadi dalam kehidupan. Kekerasan dalam kehidupannya. Sehingga dia berubah menjadi seperti itu. Kenapa? Karena lukanya tidak diobati. Karena dia tidak melakukan sesuatu. Dia tidak mau pikul salib. Tidak mau sangkal diri. Tidak mau ikuti Yesus. Dan akhirnya dia hanya menyalahkan Tuhan. Ketika kita berhenti menunjuk-nunjuk saudara. Dan mulai membuka tangan kita untuk berserah. Maka kita akan bisa menerima pemulihan. Kalau selama Anda hidup tuh masih begini saudara. Ini gak bisa nerima berkat. Ini tidak bisa menerima transformasi, tidak bisa menerima perubahan. Tapi ketika Anda mengangkat tangan, membuka tangan Anda dan Anda serahkan semua pada Tuhan, maka tangan ini terbuka untuk bisa menerima yang baru dari Tuhan. Amin saudara. Selama tangannya begini, Anda tertutup. Anda tidak bisa terima berkat. Tapi ketika Anda begini saudara, Anda melepaskan dan Anda merelakan, memberikan semua dalam tangan Tuhan. Saat itu saudara, Tuhan membuat kuasanya bekerja dalam hidup saya dan saudara. Kebaskan saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Ketika kita sudah menerima kuasa dan berkat dari Tuhan, karena kita mengangkat tangan, kita berserah, kita melepaskan segala sesuatunya pada Tuhan, kita siap terima dari Tuhan. Maka yang ketiga saudara, kita bukan hanya dipulihkan, tetapi kita memulihkan orang lain. Kisah para Rasul tadi di ayat 28 saudara. Kisah para Rasul 28, Anda bisa melihat ayat yang ke-7 sampai 10 saudara dikatakan, tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramanya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami dan kami pun dan ketika kami bertolak, dalam terjemahan Inggris ketika kami siap untuk bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Saudara, tangan yang sama yang digigit oleh ular, tangan yang sama yang dilukai, tangan yang sama yang menumpangkan tangan, berdoa bagi orang sakit dan menyembuhkan. Amin saudara. Tangan yang sama yang dilukai. Kita dipanggil dari latar belakang yang berbeda. Setiap luka yang Tuhan izinkan terjadi dalam diri saya dan saudara, luka itu juga yang akan menjadi kekuatan untuk menguatkan orang lain. Sehingga orang lain yang ngalamin juga hal yang pernah kita alamin bisa dikuatkan oleh apa yang kita alami ini saudara. Itu sebabnya banyak orang saudara, orang-orang yang dari narkoba kebanyakan dia akan melayani orang-orang yang narkoba. Karena dia yang tahu bagaimana rasanya. Bagaimana melepaskan diri, bagaimana terlepas dari hal itu, dia tahu. Kita diizinkan mengalami itu supaya kita bisa menjangkau orang-orang yang mengalami luka-luka yang sama seperti kita. Luka yang sama, pagutan ular yang sama di tangan itu juga tangan itu juga yang dipakai Tuhan untuk melayani. Maka itu saudara, kita jangan mudah menghakimi. Orang kadang di atas, kadang di bawah. Ketika sesama kita sedang diproses Tuhan, jangan kita menggurui, jangan kita menghakimi. Doakan. Amin. Karena ketika kita pun berada di posisi dia, kita akan sangat membutuhkan doa-doa orang di sekeliling kita. Dan ketika kita dilukai, kita belajar mengubah luka ini menjadi kekuatan dengan cara apa? Menjaga hati, tidak menyalahkan Tuhan sesama dan keadaan. Dan yang ketiga, kita menjadi saluran berkat. Amin saudara.
kita belajar saat ini saudara. Saya tidak berkata bahwa saya expert dalam hal ini, tidak saudara. Saya pun belajar. Dan percayalah saudara, Anda tidak akan berhenti belajar sampai Anda kemudian menutup mata yang terakhir kali. Selama kita masih hidup di dunia, kita harus terbuka untuk selalu belajar. Dan kita harus belajar untuk selalu, dan kita harus belajar untuk melihat segala permasalahan, keadaan, situasi yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita sebagai guru yang mengajar kita juga untuk semakin rendah hati, semakin memahami Tuhan, semakin memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga yang kami kenal, dalam nama Yesus kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Hamba percaya firman ini Tuhan Engkau sampaikan melalui hamba-Mu juga untuk menguatkan orang-orang lain yang mendengarkan, yang ada di tempat ini maupun Tuhan yang menyaksikan Tuhan dari media-media. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu tidak terbatas. Engkau tidak terbatas oleh jarak, ruang dan waktu. Tapi kuasa yang sama yang Engkau alirkan untuk menyembuhkan pada zaman-Mu, demikian juga Engkau alirkan pada zaman sekarang ini. Bahkan pada saat ini juga Tuhan, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Engkau beri kelegaan. Di dalam nama Yesus, yang kehilangan pengharapan, Tuhan Engkau taruhkan pengharapan yang baru. Ketika orang lain bisa bangkit, Engkau juga bisa bangkit. Kalau aku bisa dibangkitkan, maka Engkau juga bisa dibangkitkan. Kalau aku bisa dikuatkan, maka Engkau juga bisa dikuatkan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk mengubah setiap luka, setiap segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami menjadi kekuatan kami untuk semakin mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi bila Roh Kudus Engkau terus berbicara dalam setiap pikiran dan hati setiap anak-anak-Mu saat ini, sehingga Tuhan Engkau membimbing mengarahkan mereka seturut dengan kehendak-Mu. Dan bila firman ini Tuhan berguna sesuai dengan kebutuhan setiap anak-anak-Mu saat ini, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan hamba kembalikan setiap hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu, sebab hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan, diagungkan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin percaya jemaat Tuhan yang ada di rumah, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, sangat diberkati lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Kristi Tenges. Atas pelayanannya kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati Pendeta Kristi Tenges dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan tiba pada akhir ibadah kita, tetapi sebelumnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dan juga kita akan memberikan persembahan bagi pembangunan dan pengembangan Bait Allah. Yang pertama, program Diakonia Berbagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini saudara-saudara kita di NTT sedang menghadapi kesulitan karena bencana alam. Mereka harus meninggalkan rumah mereka yang hancur hanya dengan pakaian yang melekat di badan, dan mereka membutuhkan makanan minuman sementara keadaan sedang mengalami pemulihan dari pemerintah dan BNPB. Mari kita membantu saudara-saudara kita ini, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak untuk membantu saudara-saudara kita, maka Bapak Ibu bisa mengirimkan ke nomor rekening yang ada di bawah ini, atau kemudian yang kedua men-scan barcode yang ada di layar kaca dan mengirimkan nominal yang ingin dipersembahkan. Atas persembahannya kami mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk didoakan atau menjalani konseling, bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini dan mengirimkan pesan. Maka tim doa dan konseling dari gereja akan segera menghubungi Bapak Ibu Saudara. Yang berikutnya, minggu depan hari Sabtu, Diaspora TV akan menyelenggarakan talk show. Jangan lupa hari Sabtu jam 1 siang. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengikuti kelas SOM, akan segera dibuka kelas SOM angkatan yang ke-42. Apa saja yang dipelajari di kelas SOM? Yang dipelajari adalah dasar-dasar iman Kristiani kita.
Sehingga ketika kita menghadapi berbagai masalah ataupun badai persoalan di dalam kehidupan kita tidak akan mudah goyah. Karena kita memiliki fondasi yang kuat. Itu sebabnya saya menganjurkan Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti kelas ini. Belajar bersama 10 kali tatap muka, 8 kali tatap muka bagi kelas dasar dan 12 kali tatap muka untuk kelas selanjutan. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara, saat ini kita punya program Zoom, bisa mengikutinya dengan di rumah masing-masing. Berikutnya, info ibadah. GKRI Diaspora City Center menyelenggarakan ibadah setiap hari Minggu jam 8 pagi ada ibadah sekolah minggu, ibadah raya jam 10 pagi itu untuk umum, lalu ibadah youth jam 2 siang, dan kemudian ibadah persekutuan jalan lurus seperti saat ini jam 4 sore. Kita akan memberikan persembahan bagi pembangunan dan pengembangan gereja atau Bait Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan bisa mengirimkannya ke nomor rekening yang ada di bawah ini atau men-scan barcode dan mengirimkan nominalnya. Sebelum Bapak Ibu memberikan persembahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami membawa korban persembahan kami. Mari Bapak berkati setiap tangan-tangan yang memberi, karena kami memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sementara kita memberikan persembahan, kita akan menaikkan pujian kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tiba pada akhir ibadah persekutuan jalan lurus. Mari bangkit berdiri, kita akan berdoa dan menerima berkat Tuhan. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur dan bersukacita. Karena sore hari ini kami ada di hadirat Tuhan, kami boleh menikmati Tuhan lewat pujian, penyembahan, lewat firman yang kami dengar. Dan ketika kami menaikkan doa-doa dan permohonan kami kepadamu, Bapa di surga, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang mendengarkan siaran ini. Mari berkati di dalam rumah tangganya, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, atau di dalam pergumulan mereka. Bagi anak-anak mereka di dalam studi diberkati oleh Tuhan sehingga menjadi berhasil. Mereka yang sakit dilawat oleh Tuhan, dijamah, disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami di NTT yang saat-saat ini sedang menghadapi kesulitan dan penderitaan. Mari Bapak kuatkan iman mereka dan pengharapan mereka di dalam Kristus.
Dan Tuhan memberkati pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bahu-membahu menolong saudara-saudara kami. Kami berdoa juga bagi bangsa negara kami Indonesia, Tuhan memulihkan bangsa kami dari COVID. Tuhan juga memulihkan perekonomian bangsa kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa kembali minggu depan bersama Persekutuan Jalan Lurus. Tuhan memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Ibadah kita pada sore malam hari ini sudah selesai. Dan saya percaya kita sudah diberkati, amin. Dan kita akan tetap berjumpa kembali untuk minggu depan dalam ibadah PCL lewat online. Dan kita akan terus diberkati lebih lagi. Sekali lagi selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalam, bila kau di pihak